teman-teman studiku, perkenalkan saya Isma, saya pengajar P3K di kelas studi CPNS. Nah, kali ini kita akan membahas soal atau kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan kuisnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman mengerjakan kuisnya, nanti setelah itu barulah teman-teman balik lagi ke video pembahasan ini. Oke, kita langsung aja masuk ke nomor 1. Dalam melakukan penilaian kinerja kepada pegawai, Anda selalu jujur, ikut aturan dan etika. Suatu waktu, atasan Anda memanggil Anda dan meminta Anda untuk menaikkan nilai salah satu pegawai sebab yang bersangkutan adalah kerabat dekat atasan Anda. Secara aturan dan etika sebenarnya sudah melanggar. Tetapi atasan Anda menginstruksikan Anda dengan tegas dan mengharuskan Anda untuk segera melaksanakannya. Apa yang Anda lakukan? Di soal ini jelas Anda diperintahkan atau diminta untuk melanggar aturan ataupun etika. Jelas yang diuji adalah integritas teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya integritas, teman-teman tetap mampu untuk bertindak sesuai dengan aturan dan etika. Gitu, sekalipun ada konsekuensi resiko yang harus teman-teman tanggung. Kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, mempertimbangkan bersama rekan tim penilaian kinerja yang lain. Bersama rekan tim penilaian ya, Anda mempertimbangkan. Ini kurang tepat. Untuk apa Anda mempertimbangkan lagi sedangkan sudah jelas ini melanggar aturan dan etika. Opsi B, tetap memberikan nilai objektif dan siap menerima konsekuensi resiko. Oke, kelihatan bahwa Anda patuh gitu ya. Anda jujur dalam memberikan nilai. Opsi C, menaikkan nilai karena permintaan atasan dan baru pertama kali juga. Ini walaupun masih kali pertama, itu tetap tidak boleh dimaklumi, tetap tidak boleh diikuti gitu teman-teman ya, karena jelas bahwa ini adalah hal yang melanggar aturan dan etika. Opsi D, memintanya untuk tes kembali, nanti barulah Anda mencoba menaikkan nilainya. Ini kurang tepat. Ya, kalau misalnya Anda memintanya untuk tes kembali dan Anda memberikan nilai objektif, mungkin oke ya. Tapi kalau Anda formalitas aja untuk memintanya tes kembali, kemudian mencoba menaikkan nilainya, jelas bahwa Anda juga tetap melanggar aturan dan etika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo, teman-teman. Anda mampu untuk bertindak sesuai dengan aturan dan kode etik dimanapun dan kapanpun. Anda mampu konsisten menegakkan aturan yang ada serta siap dengan segala konsekuensi dan resiko yang mungkin terjadi. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Anda merasa kesulitan mengikuti materi fisika di sekolah. Anda bingung mengapa Anda begitu sulit mengerti sedangkan teman-teman Anda terlihat mudah menguasai materi tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini Anda menyadari bahwa Anda sulit memahami materi fisika di sekolah gitu ya. Jelas soal ini yang diuji adalah berkaitan dengan aspek kompetensi manajerial ya, adalah pengembangan diri dan orang lain. Jadi kalau di kompetensi manajerial pengembangan diri dan orang lain itu menyebutkan bahwa ketika teman-teman merasa ada yang kurang berkaitan dengan keterampilan ataupun pengetahuan teman-teman mampu untuk mencari sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan teman-teman. Nah, kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mau untuk belajar, mau untuk meningkatkan kemampuan diri, mau untuk mengatasi rasa sulit ini. Kita lihat opsi A, bersikap acuh tak acuh. Kita skip, di sini Anda pasif. Opsi B, meminta penjelasan kepada teman Anda mengapa mereka terlihat mudah menguasai materi. Mungkin oke. Arahnya adalah Anda mau belajar pada mereka, mungkin ya. Kita simpan aja dulu. Opsi C, meminta bantuan pada guru Anda untuk menjelaskan materi tersebut. Oke, ini juga bisa dilakukan ya. Kemudian opsi D, mengambil kursus tambahan khusus materi tersebut. Oke, ini juga ada upaya Anda. Nah, opsi B, C, dan D sama-sama ada upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan ataupun mengatasi kesulitan Anda, untuk meningkatkan kemampuan Anda, gitu ya. Nah, lalu bedanya di antara ketiga opsi ini yang mana? Kalau opsi B, di sini Anda hanya bertanya mengapa mereka terlihat mudah menguasai materi. Tidak ada upaya Anda
untuk supaya Anda itu juga bisa menguasai materi tersebut. Anda hanya tanya mengapa teman Anda mudah menguasai materi itu. Ya mungkin jawabannya adalah belajar gitu ya, dan ya seharusnya Anda mampu punya strategi atau upaya yang jelas untuk meningkatkan kemampuan Anda gitu. Jadi opsi B kita skip. Opsi C, meminta bantuan pada guru Anda, ini sudah betul. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang D, Anda mengambil kursus tambahan khusus, materi tersebut, opsi D ini lebih tepat teman-teman. Kenapa? Karena opsi C, ketika Anda misalnya meminta bantuan pada guru Anda, mungkin akan mengambil waktu guru-guru Anda gitu, yang siapa tahu punya pekerjaan lain ataupun agenda yang lain. Jadi ada baiknya kelihatan bahwa ada inisiatif, ada aksi Anda mengambil kursus tambahan khusus materi tersebut. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Anda mampu mengidentifikasi kebutuhan diri dan mampu mencari jalan untuk meningkatkan kemampuan diri Anda dengan mengambil kursus tambahan. Seperti itu. Opsi C ini nggak salah teman-teman untuk meminta bantuan pada guru. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan opsi yang D, opsi yang D ini lebih bijak. Anda tidak mengganggu waktu guru Anda lagi gitu. Jadi Anda inisiatif secara mandiri mengambil kursus tambahan untuk mengatasi kesulitan Anda memahami materi fisika. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 3. Anda sudah terburu-buru untuk bertemu dengan klien penting Anda, namun tiba-tiba motor Anda mogok di jalan. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini ceritanya Anda sudah janjian gitu ya dengan klien penting Anda, tapi motor Anda mogok. Apa yang Anda lakukan? Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan aspek integritas. Kenapa? Karena seseorang yang berintegritas itu mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diucapkan. Dalam hal ini mampu untuk bertanggung jawab atas janji yang sudah dilakukan. Nah, tapi tiba-tiba motor Anda mogok gitu. Nah, sebagai seorang yang berintegritas, apa yang harus Anda lakukan gitu ya? Mari kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, mencari bengkel dan memperbaikinya lalu melanjutkan perjalanan Anda. Oke, ada upaya yang Anda lakukan ya untuk bisa datang tepat waktu atau memenuhi janji gitu ya. Opsi B, menghubungi klien Anda, mengabarkan kondisi Anda saat ini dan mencari alternatif menuju lokasi. Oke, ini juga ada upaya yang Anda lakukan ya, teman-teman. Nah, opsi C, membatalkan pertemuan Anda dengan klien dan mengganti jadwal di hari lain. Mungkin bisa dilakukan, tapi kurang bijak. Sebaiknya Anda berupaya untuk tiba di lokasi tersebut. Gitu ya, karena kalau misalnya Anda mengganti jadwal di hari lain, ya bisa jadi klien Anda ini juga punya agenda yang lain. Gitu. Jadi Anda tidak menghargai waktu klien Anda. Ini kita skip. Opsi D, meminta klien Anda untuk menunggu Anda sebentar sebab Anda sedang ada masalah di jalan. Mungkin ini bisa dilakukan, Anda mengabarkan bahwa Anda punya masalah di jalan. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang sebelumnya, opsi B aja dulu ya. Opsi B, di sini opsi B lebih bijak. Anda mengabarkan kondisi Anda saat ini gitu, dan Anda punya upaya mencari alternatif menuju lokasi untuk memenuhi janji Anda. Sedangkan opsi D di sini tidak ada aksi apa-apa yang Anda lakukan gitu ya. Nah, jadi kita skip antara A dan B. Opsi A di sini Anda mencari bengkel, betul, dan memperbaikinya lalu melanjutkan perjalanan Anda. Nah, di sini kelihatan Anda bisa telat gitu ya, karena untuk mencari bengkel ini butuh waktu, teman-teman. Sedangkan Anda sudah terburu-buru. Gitu ya, artinya mungkin waktu janjian Anda sudah hampir tiba gitu ya, Anda sudah telat mungkin. Nah, dibandingkan dengan opsi yang B, di sini Anda mengabari kondisi Anda saat ini supaya klien Anda tidak khawatir gitu ya, dan tidak mungkin kecewa atau mungkin lama menunggu gitu ya. Dan kelihatan bahwa Anda punya upaya mencari alternatif menuju lokasi. Seperti itu. Jadi Anda punya cara, gimana caranya Anda bisa tetap memenuhi janji ketemu dengan klien penting Anda. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini Anda mampu memikirkan alternatif solusi agar Anda bisa tiba di lokasi pertemuan tepat waktu, dan Anda punya inisiatif mengabari klien Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban agar ia tidak gelisah. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4.
Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ingatkan kepada teman-teman kalau studi CPNS membuka kelas persiapan untuk teman-teman yang mau memaksimalkan diri mengikuti seleksi P3K tahun ini. Nah, pendaftaran kali ini teman-teman cuma 199.000 aja, teman-teman sudah bisa mengakses semua layanan kelas. Gimana? Menarik kan teman-teman? Yuk segera daftar. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Nomor 4. Anda adalah seorang manajer proyek yang menghadapi tantangan dengan anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada tenggak waktu proyek dan menimbulkan ketegangan dalam tim. Sebagai manajer, Anda harus memutuskan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Apa yang Anda lakukan? Persoalan ini adalah persoalan kerja sama, ya. Nah, di kompetensi manajerial aspek kerjasama disebutkan bahwa seharusnya Anda mampu untuk mengarahkan ataupun membimbing anggota tim Anda agar bisa selaras dengan tujuan dari sebuah kelompok atau tim. Gitu ya. Jadi gimana caranya Anda bisa mengarahkan anggota tim Anda lagi supaya tim proyek ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan aspek kerjasama. Opsi A, mengatur ulang jadwal proyek tanpa berkonsultasi dengan anggota tim yang terlambat. Ini kurang tepat. Anda seharusnya tetap mampu melibatkan anggota tim Anda yang terlambat gitu ya, karena di dialah inti masalahnya sebenarnya. Kemudian opsi B, memberikan peringatan tertulis kepada anggota tim yang terlambat dan meminta penjelasan tertulis atas keterlambatannya. Mungkin ini bisa dilakukan sebagai aksi atau upaya gitu ya untuk merespon keterlambatan anggota tim Anda yang berdampak pada tenggak waktu proyek gitu. Opsi C, mengadakan sesi coaching dengan anggota tim yang terlambat untuk memahami penyebab keterlambatan dan mencari solusi bersama. Nah, ini ada aksi juga yang Anda lakukan dan ada solusi. Dibandingkan dengan opsi yang B, di sini Anda hanya meminta penjelasan tertulis gitu ya, tidak ada solusinya. Sedangkan opsi C, di sini Anda mengadakan sesi coaching, Anda memahami penyebab keterlambatannya dan Anda berupaya mencari solusi bersama. Gimana caranya supaya anggota tim Anda yang terlambat ini bisa mengatasi kendalanya. Seperti itu. Jadi opsi B dibandingkan C, opsi B kita skip ya. Opsi D, menyerahkan masalah ini kepada HR untuk mengevaluasi kinerja anggota tim yang terlambat. Opsi D sebenarnya bisa dilakukan, tapi ya ada baiknya Anda dulu lah yang mengatasi anggota tim Anda, karena Anda sebagai manajer proyek atau pimpinan proyek gitu ya. Nah, jadi opsi D kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda tidak hanya menyelesaikan masalah keterlambatan, tapi memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerjanya dan memperkuat kerjasama dalam tim. Anda menunjukkan kepemimpinan yang efektif dengan mengedepankan komunikasi dan pembinaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 5. Suasana stasiun kereta api sangat padat. Ada masyarakat yang tidak ingin antri. Anda sudah memperingatkannya tetapi ia melawan Anda. Bagaimana Anda bersikap sebagai seorang satpam? Jadi di persoalan ini ada masyarakat yang tidak patuh pada aturan. Nah, Anda sebagai satpam gimana menyikapi hal itu? Nah, berkaitan dengan kompetensi manajerial, seharusnya Anda mampu menegakkan aturan yang ada. Anda mampu mengambil langkah sekiranya mungkin ada orang-orang yang melanggar aturan gitu ya. Apalagi sudah diperingatkan bahwa ia melanggar aturan dan ia melawan. Nah, itu apa langkah yang Anda ambil? Jadi soal ini berkaitan dengan integritas. Kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan integritas Anda sebagai seorang satpam. Opsi A, membiarkannya saja daripada terjadi pertengkaran. Ini kurang tepat. Seharusnya Anda mampu mengambil langkah menegakkan aturan, gitu ya. Opsi B, memintanya untuk tidak mengulanginya. Ini kan sudah Anda lakukan dengan memperingatkannya, tapi ia tetap melawan Anda, jadi kurang efektif. Opsi C, memperingatkannya tentang budaya antri. Ini juga sudah Anda lakukan, jadi kita skip. Opsi D, memberikannya sanksi dengan membawanya ke pos satpam. Nah, ini bisa dilakukan. Kelihatan bahwa Anda mampu dengan tegas mengambil langkah terhadap orang-orang yang melanggar aturan. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu untuk tegas menegakkan aturan yang ada dan Anda berani mengambil langkah untuk menegakkan aturan tersebut.
Seperti itu. Jadi kelihatan jelas aspek integritas aspek kompetensi integritas teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 6. Anda melihat staf Anda sangat lambat dalam bekerja dan kewalahan dalam menyusun berkas. Anda menyadari bahwa hal itu bisa menghambat kinerja perusahaan. Bagaimana Anda bersikap? Nah, di soal ini yang diuji adalah apakah Anda sebagai pimpinan melihat staf Anda lambat dalam bekerja, Anda akan membiarkannya begitu saja atau Anda mau mengajarinya? Ya, karena ya cara kerja staf Anda itu bisa menghambat kinerja perusahaan gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan kompetensi manajerial, ini masuk ke aspek kerjasama gitu ya. Nah, dalam kompetensi manajerial kerjasama, di sini seharusnya Anda mampu mengajari anggota Anda atau bawahan Anda atau staf Anda bagaimana cara kerja yang efektif. Seperti itu ya. Jadi mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan aspek kerjasama. Opsi A, memintanya lebih cepat dalam bekerja. Mungkin iya, bisa dilakukan tapi kurang tepat. Tidak ada langkah yang Anda lakukan, gitu ya, atau aksi. Oke. Opsi B, memberikannya tips dan trik pengarsipan yang simpel. Oke, ada aksi yang Anda lakukan dan ada solusi, gitu ya. Anda juga mau untuk mengajari tips dan triknya. Opsi C, memindahkannya ke bagian lain yang lebih mudah. Ini kurang tepat. Ya, karena ya dia adalah staf Anda gitu, dan dengan Anda memindahkan ke bidang lain itu bukan menjadi sebuah solusi. Bisa jadi di bagian lain dia juga lambat kalau dia tidak tahu cara mengerjakannya. Jadi ada baiknya ya Anda mengajari. Seperti itu. Opsi D, memberikan umpan balik agar lebih teliti lagi dalam bekerja. Di persoalannya, staf Anda ini lambat dalam bekerja, bukan ia ceroboh atau tidak teliti. Jadi opsi D jauh dari konteks soal. Jawaban yang paling tepat adalah jelas bravo. Di sini Anda mampu mengajari bawahan Anda cara kerja yang lebih efektif. Seperti itu. Oke, nomor 7. Anda baru saja tergabung dalam klub sepak bola yang cukup terkenal karena pemain hebat di dalamnya. Anda salah satu pemain hebat yang dibeli oleh klub sepak bola tersebut. Saat latihan, ada strategi pamungkas Anda yang sangat efektif Anda gunakan di klub sebelumnya dan berhasil beberapa kali membawa kemenangan. Tapi ternyata strategi tersebut tidak diajarkan dalam klub Anda yang sekarang. Apa yang Anda lakukan? Nah, dalam hal ini Anda punya pengetahuan, ya. Anda punya pengetahuan, Anda punya strategi yang efektif untuk memenangkan perlombaan, gitu ya. Tapi hal itu tidak diajarkan di klub Anda yang baru. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman yang diuji adalah apakah teman-teman mau untuk berbagi pengetahuan Anda, berbagi skill Anda atau tidak. Gitu, untuk tujuan kelompok ataupun untuk tujuan klub. Nah, soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial, itu masuk kepada aspek kerjasama. Nah, di kompetensi manajerial aspek kerjasama, di situ disebutkan bahwa seharusnya Anda mampu untuk saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan, saling membantu satu sama lain demi tujuan kelompok atau organisasi. Dalam hal ini demi tujuan klub Anda yang sekarang supaya bisa memenangkan pertandingan yang ada gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman punya aspek kompetensi kerjasama. Opsi A, patuh pada aturan dan arahan pelatih klub karena Anda percaya padanya. Ya memang betul, tetapi ya Anda punya skill yang lebih yang efektif gitu ya. Kenapa tidak Anda membagikan pengetahuan Anda tersebut? Jadi ini kita skip. Opsi B, Anda tidak ingin menjatuhkan klub lama Anda karena biar bagaimanapun Anda menghargainya. Kalau Anda membagikan pengetahuan Anda, itu bukan berarti Anda menjatuhkan klub Anda sebelumnya. Gitu ya. Kemudian opsi C, mengusulkan kepada pelatih tentang strategi pamungkas yang Anda miliki, siapa tahu bisa membantu efektivitas permainan. Oke, kelihatan Anda mau berbagi. Gitu ya. Opsi D, menunggu arahan dari pelatihan untuk membuka ruang diskusi bersama dengan pemain lainnya. Mungkin ini bisa dilakukan, tapi kurang kelihatan inisiatif Anda. Jadi lebih kelihatan Anda punya inisiatif di opsi yang C. Jadi opsi D kita skip, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Anda mampu berbagi informasi dalam hal strategi yang pernah Anda gunakan dan membawa kemenangan agar mungkin bisa diterapkan dalam klub ini sehingga klub ini juga bisa mencapai kemenangan. Seperti itu. Kita lanjut nomor 8. Dalam kelompok kerja, ada anggota tim Anda yang tidak begitu memahami alur kerja dan terkesan lambat.
Sedangkan tugas ini harus segera diselesaikan dalam 2 hari. Belum lagi proses penyelesaian tugas ini sangat rumit sehingga butuh kekompakan. Apa yang Anda lakukan? Nah, jelas soal ini berkaitan dengan aspek kerja sama. Gimana caranya Anda bisa menciptakan sinergitas, menciptakan kolaboratif dalam kelompok Anda, gitu ya. Dimana ada anggota tim Anda yang tidak memahami alur kerja sehingga pekerjaan itu lambat, gitu. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman punya aspek kerja sama. Opsi A, menanyakan kendala yang dihadapi. Oke, mungkin dengan menanyakan kendala yang dihadapi, Anda bisa mengatasinya, membantu mengatasinya. Seperti itu. Opsi B, mengerjakan sendiri. Agar lebih cepat selesai, tidak kelihatan aspek kerjasama, tidak kelihatan bahwa Anda mampu menciptakan sinergitas, kolaborasi. Opsi C, meminta teman Anda menunjukkan komitmennya. Mungkin ini bisa dilakukan, tapi sebaiknya Anda mampu memahami apa sebenarnya yang menjadi kendala pada diri anggota tim Anda. Jadi ini kita skip. Opsi D, mengerjakan bagiannya agar tugas tim terselesaikan. Ini tidak tercipta kolaborasi. Jadi jelas, jawaban yang paling tepat adalah alfa. Anda mampu membangun interaksi dengan rekan tim Anda untuk mengetahui kendala yang dihadapi agar Anda bisa menemukan solusi. Dan tugas tim Anda terselesaikan dengan efektif. Jadi lebih kelihatan aspek kerjasamanya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Rekan Anda meminta Anda untuk menggantikannya karena anaknya sedang sakit. Anda paham Anda tidak bisa serta-merta menukar jadwal mengajar, gitu ya. Tetapi Anda juga kasihan dengan rekan Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini yang diuji adalah pengambilan keputusan teman-teman. Berkaitan dengan aspek kompetensi manajerial ya. Nah, karena di situasi ini Anda kasihan dengan rekan Anda gitu ya karena anaknya sakit. Tapi Anda juga tidak bisa serta-merta menukar jadwal mengajar tersebut gitu. Nah, di sini mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman punya aspek kompetensi pengambilan keputusan. Dalam hal ini Anda mampu mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Opsi A, menggantikannya mengajar sebab selain menolongnya Anda juga tidak tega melihat kelas yang tidak ada gurunya. Ini kita skip, ingat bahwa Anda tidak bisa serta-merta menukar jadwal ya. Opsi B, mengisi kelas rekan Anda dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa Anda mengisi kelas tersebut. Ini juga kita skip, ingat Anda tidak bisa serta-merta menukar jadwal mengajar ya. Jadi sekalipun Anda menyampaikan kepada kepala sekolah setelah Anda mengisi kelas tersebut itu kurang tepat. Gitu ya, karena ingat aturannya adalah Anda tidak bisa atau Anda tidak berwenang menukar jadwal mengajar gitu. Opsi C, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa rekan Anda izin dan tidak bisa mengajar karena anaknya sakit. Oke, nah karena Anda tidak bisa menukar jadwal mengajar, Anda tidak punya kewenangan, jadi Anda melaporkan kepada yang lebih berwenang, dalam hal ini pimpinan Anda atau kepala sekolah. Nah, di sini jugalah sebagai bentuk kepedulian Anda kepada rekan Anda. Karena ia tidak bisa mengisi kelas karena anaknya sedang sakit gitu. Nantilah kepala sekolah yang mengambil keputusan seperti itu. Opsi D, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah terkait penukaran jadwal tersebut. Karena kenapa? Karena Anda tidak bisa serta-merta menukar jadwal mengajar itu. Nah, opsi D ini juga menunjukkan bahwa Anda paham kewenangan Anda dan Anda juga peduli pada rekan Anda. Nah, yang tersisa opsi C dan D. Yang sama-sama Anda paham kewenangan Anda dan menunjukkan bahwa Anda juga peduli pada rekan Anda. Lalu bedanya di mana? Kalau opsi C, Anda hanya sekedar melaporkan kepada kepala sekolah kalau ada rekan Anda yang izin dan tidak bisa mengajar. Sedangkan opsi D, aksi Anda lebih kelihatan jelas bahwa Anda karena Anda kasihan gitu ya, dan tapi Anda terbatas untuk bisa menukar jadwal mengajar, jadi Anda mengkomunikasikan kepada kepala sekolah berkaitan dengan penukaran jadwal tersebut gitu, karena Anda tidak berwenang atau Anda tidak punya kapasitas untuk mengambil keputusan dengan langsung menukar jadwal mengajar gitu. Jadi bentuk Anda sadar akan kewenangan Anda, kemudian bentuk bahwa Anda peduli dengan rekan Anda itu terlihat jelas di opsi yang D. Di sini opsi D punya poin tertinggi karena Anda mampu untuk bertindak sesuai prosedur yang berlaku dan bertindak sesuai kewenangan. Sekalipun niat Anda baik, Anda tidak boleh melanggar aturan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10.
Anda sedang mengurus berkas pendaftaran CASN. Pendaftarannya dilakukan via online dan offline dengan membawa berkas tersebut secara langsung ke instansi yang bersangkutan. Saat Anda tiba di instansi tersebut, ternyata ada berkas Anda yang salah ketik, yaitu pada bagian masa kerja. Hal itu membuat Anda harus mengetik, mencetak, dan meminta tanda tangan atasan Anda lagi. Teman-teman Anda hanya mengeditnya menggunakan aplikasi dan menempelkan saja foto tanda tangan atasan serta stempelnya sehingga tidak perlu menghadap atasan lagi. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh teman Anda ini melanggar aturan. Seharusnya ya Anda meminta tanda tangan ulang gitu karena ada kesalahan ketik. Jadi Anda harus meminta konfirmasi kembali, persetujuan kembali oleh atasan Anda. Nah, kalau Anda hanya mengeditnya dan menempelkan tanda tangan atasan Anda, ini melanggar gitu ya, tidak sesuai dengan kode etik dan aturan. Nah, yang di sini diuji adalah apakah teman-teman mau mengikuti perilaku teman-teman Anda yang lain atau tidak. Nah, berkaitan dengan kompetensi manajerial integritas, di sini teman-teman mampu untuk berperilaku ataupun bertindak sesuai dengan alur, etika, dan prosedur yang ada, gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana yang menunjukkan integritas teman-teman? Opsi A, meminta bantuan teman-teman untuk mengeditkan juga berkas Anda. Kita skip, kelihatan Anda tidak sesuai alur dan tidak sesuai prosedur gitu ya. Opsi B, tetap kembali menghadap atasan Anda untuk meminta tanda tangan ulang berkas yang sudah Anda revisi. Oke, kelihatan bahwa Anda mampu berintegritas, Anda mampu mengikuti alur sekalipun mungkin merepotkan Anda gitu ya, tapi Anda tetap patuh gitu. Opsi C, menyetorkan saja berkas Anda apa adanya dan berharap bisa diterima, tidak kelihatan upaya Anda. Opsi D, mengedit berkas Anda sendiri termasuk tanda tangan dan stempel kemudian menunjukkan ke atasan. Ini kurang tepat. Kalau Anda mau menunjukkan kepada atasan, kenapa tidak Anda meminta tanda tangannya aja secara langsung? Gitu ya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini Anda mampu berlaku jujur dan bertindak sesuai aturan. Anda mampu kembali ke atasan Anda menunjukkan berkas yang diperbaiki, meminta persetujuan, tanda tangan serta stempelnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Anda adalah seorang pengacara yang sedang menangani sebuah kasus hukum yang rumit dan kontroversial. Anda menemukan bukti yang bisa membela klien Anda, tetapi bukti tersebut belum terverifikasi secara resmi dan bisa dipertanyakan oleh hakim atau jaksa. Namun jika Anda tidak menggunakan bukti tersebut, klien Anda bisa dihukum atau difitnah oleh media. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi di persoalan ini Anda punya bukti, tapi belum terverifikasi. Tapi kalau Anda juga tidak menggunakan bukti, klien Anda bisa dihukum dan difitnah. Ya, persoalan ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial masuk ke aspek komunikasi. Jadi Anda mampu memberikan data itu yang valid dan terpercaya gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa Anda mampu memberikan data atau bukti yang terverifikasi secara resmi. Karena dalam hal ini, di persoalan ini, bukti tersebut belum terverifikasi secara resmi gitu ya. Mari kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, menggunakan bukti tersebut kepada klien Anda namun terlebih dahulu menelusuri validitasnya. Oke, ada upaya atau aksi yang Anda lakukan ya untuk memverifikasi data tersebut terlebih dahulu. Opsi B, menolak menggunakan bukti tersebut. Ya, mungkin bisa dilakukan, Anda menolak menggunakan bukti itu karena tidak terverifikasi secara resmi. Tapi kalau Anda juga tidak menggunakan bukti, ya klien Anda bisa difitnah. Gitu. Jadi opsi B ini kurang bijak. Opsi C, melaporkan bukti tersebut kepada pihak berwenang atau media. Ini kurang tepat karena bukti tersebut belum terverifikasi. Opsi D, menyimpan bukti tersebut untuk diri sendiri. Nah, kalau opsi D ini dilakukan, klien Anda bisa dihukum dan difitnah oleh media. Jadi ada baiknya ya Anda menggunakan bukti tersebut dan terlebih dahulu menelusuri validitasnya. Nah, maka jelas jawaban yang paling tepat adalah alfa, teman-teman. Karena di sini Anda mampu menunjukkan sikap integritas profesional dalam bekerja, dalam hal ini penggunaan bukti kepada klien. Anda mampu memperhatikan hak dan kepentingan klien serta dampak yang ditimbulkan, bukan hanya sekedar membela. Nah, selain dari aspek komunikasi, nomor 11 ini juga masuk ke aspek integritas dalam kompetensi manajerial karena Anda mampu untuk berintegritas dalam bekerja, mengikuti alur dan aturan yang ada, bukan hanya sekedar membela saja, seperti itu. Nomor 12.
Anda sedang bekerja di meja kerja Anda. Tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang menanyakan terkait jadwal pelayanan kantor. Karena hanya ada Anda saja pada saat itu. Sebenarnya Anda bukan bagian menerima pelanggan yang datang. Seharusnya ia bertanya dan menemui resepsionis terlebih dahulu. Apa yang Anda lakukan? Nah, persoalan ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial adalah aspek pelayanan publik. Apakah Anda mampu peka terhadap kebutuhan pelanggan ataupun masyarakat atau tidak? Nah, mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman punya aspek pelayanan publik? Opsi A, memintanya untuk menunggu resepsionis datang. Mungkin ini bisa dilakukan karena mungkin bukan bagian Anda, gitu ya. Opsi B, menjawabnya dengan senang hati. Oke, menunjukkan bahwa Anda mampu melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Opsi C, Anda fokus pada pekerjaan Anda. Ini Anda cuek, tidak tepat ya. Opsi D, memberi pemahaman bahwa Anda sedang sibuk. Ini juga kurang tepat. Nah, ingat di soal, pelanggan hanya datang menanyakan jadwal pelayanan kantor. Jadi tidak ada salahnya Anda menjawabnya dengan senang hati. Menjawab berkaitan dengan jadwal pelayanan kantor. Karena otomatis Anda juga pasti tahu gitu jadwal pelayanan kantor gitu. Dibanding Anda memintanya untuk menunggu resepsionis datang, ini kurang tepat gitu ya, karena pelanggan ini hanya ingin menanyakan jadwal pelayanan kantor gitu. Jadi kalau untuk meminta menunggu resepsionis datang, ini pelanggannya jadinya lama dilayani gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini Anda mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan segera dan memberikan informasi yang valid. Meskipun tugas dalam menerima pelanggan adalah tugas resepsionis, namun tidak ada salahnya Anda menjawab pertanyaan pelanggan karena mungkin pada saat itu resepsionis sedang tidak di tempat. Jadi jelas ya teman-teman, intinya adalah pelanggan ini hanya menanyakan jadwal pelayanan kantor. Jadi tidak ada salahnya Anda menjawabnya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 13. Dalam sebuah rapat di kantor desa, ada tetangga Anda yang menolak dan mengkritik pendapat Anda dengan tajam. Apa yang Anda lakukan sebagai kepala desa? Nah, di soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial, masuk ke aspek kerjasama. Kenapa? Karena situasinya adalah Anda sedang melakukan diskusi, gitu ya, dan ada tetangga Anda ataupun dalam hal ini anggota rapat tersebut ya yang menolak dan mengkritik Anda. Nah, berkaitan dengan aspek kerjasama, seharusnya Anda mampu untuk menerima saran, masukan ataupun pendapat dari orang lain dalam sesi diskusi, gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa Anda punya aspek kerjasama. Opsi A, memintanya untuk berlaku sopan dan menghargai rapat. Mungkin ini bisa dilakukan, tapi kenapa tidak Anda fokus pada kritikan dan pendapat yang diberikan oleh tetangga Anda, gitu ya. Ini kita skip. Opsi B, menerima penolakannya dan mendengar pendapat lain dari anggota lain. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu mendengar penolakan dan kritikan tersebut. Kemudian Anda juga menghargai pendapat-pendapat lain dari anggota yang lain, seperti itu. Kemudian opsi C, tidak menerima penolakannya dan tidak menjadikan bahan pertimbangan. Jelas bahwa Anda tidak mampu menerima masukan dan pendapat yang berbeda dari anggota Anda. Opsi D, fokus pada pendapat yang positif dan membangun saja. Ini juga kurang tepat. Ya, seharusnya Anda mampu mendengar semua pendapat dari anggota Anda, mau itu yang negatif ataupun yang positif. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Anda mampu untuk menerima masukan, pendapat kritik dari anggota tim demi kepentingan tim. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Anda mendapat kesempatan untuk mengikuti cara pembuatan laporan yang sesuai dengan standar baku. Selesai mengikuti pelatihan tersebut, beberapa rekan meminta Anda berbagi ilmu tentang pembuatan laporan yang sesuai standar baku. Apa yang Anda lakukan? Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial, masuk ke aspek pengembangan diri dan orang lain. Apakah Anda mampu untuk mengembangkan juga pengetahuan teman-teman Anda yang lain yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan tersebut, gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, membagikan materi Anda kepada rekan Anda. Oke, Anda mau untuk membantu, membimbing juga gitu rekan Anda, gitu ya. Opsi B, memberikan catatan-catatan Anda dan menjelaskan garis besarnya. Oke, di sini juga Anda mau untuk menjelaskan gitu ya. Jadi bukan hanya memberikan materi, tapi Anda juga menjelaskan. Berarti opsi A kita skip.
karena masih lebih baik opsi yang B, gitu ya. Opsi C, memintanya belajar mandiri dan bertanya jika ada yang masih bingung. Ini kurang tepat dibandingkan dengan opsi yang B. Anda punya aksi yang jelas dengan menjelaskan gitu ya. Jadi kelihatan memang bahwa Anda mau berbagi gitu. Opsi D, menjelaskan ilmu yang Anda dapatkan sambil menunjukkan catatan serta materinya. Oke, di sini juga kelihatan bahwa Anda mau berbagi ilmu tentang pembuatan laporan yang sesuai dengan standar baku. Lalu bedanya dengan opsi B yang di mana, teman-teman? Di sini sama-sama Anda menjelaskan gitu ya, tapi bedanya opsi B Anda hanya menjelaskan garis besarnya saja, sedangkan opsi D Anda menjelaskan ilmu yang Anda dapatkan. Dalam hal ini mungkin secara tidak langsung Anda menjelaskan secara keseluruhan gitu ya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Anda mampu berbagi informasi atau ilmu kepada rekan-rekan Anda. Seperti itu. Kita lanjut nomor 15. Ada masyarakat yang protes dan memarahi Anda karena Anda dinilai lambat dalam memberikan pelayanan. Sedangkan pada saat itu memang antrian sangat banyak. Di loket pelayanan juga sudah ada 3 orang yang tersedia memberikan pelayanan. Apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi bagaimana teman-teman mampu mengatasi ataupun menjawab protes dari masyarakat? Kita lihat ya. Opsi A, menenangkannya dan memintanya bersabar. Oke, mungkin ini langkah yang Anda lakukan karena masyarakat ini protes dan memarahi Anda. Opsi B, mendahulukan pelayanan padanya agar lebih tenang. Ini kurang tepat karena dalam melakukan pelayanan teman-teman harus sesuai dengan prosedur. Opsi C, Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat sangat membludak. Ini kurang tepat, Anda tidak punya aksi. Ya. Opsi D, menjelaskan kondisi yang terjadi kemudian mencari solusi. Jadi jelas Anda mampu memberikan pelayanan, Anda mampu komunikatif, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi. Dibandingkan dengan Anda hanya memintanya untuk bersabar, ini tidak ada solusi. Jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu berusaha mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Seperti itu. Baik teman-teman, pembahasan 15 nomor sudah selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman karena sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga materi yang kami bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ribuan soal HOTS lainnya di Bimbel Studi CPNS ini. Gak cuman soal, teman-teman juga akan mendapatkan materi yang super lengkap dan dijamin pasti teman-teman paham. Nah, menarik kan teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar bimbelnya sekarang juga. Saya tunggu di kelas studi CPNS ya teman-teman. Dah. Studi CPNS rekomendasi banget buat teman-teman yang benar-benar mau lolos P3K tahun ini. Nah, materi pembelajarannya sangat terstruktur teman-teman. Mulai dari apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sampai ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, studi CPNS juga teman-teman tersedia kelas live Zoom-nya bareng tutor yang profesional tentunya. Nah, puluhan paket tryout yang tampilannya itu mirip banget teman-teman dengan ujian aslinya. Kemudian ada kelas drilling soal juga yang bikin teman-teman pasti siap 100% untuk menghadapi ujian nanti. Nah, semua benefit di kelas ini teman-teman bisa dapatkan hanya dengan Rp199.000. Nah, tertarik teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga.